Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita mempunyai sebuah fungsi yang kita sebut sebagai AX pangkat N, maka turunan pertamanya itu adalah N kali A, X pangkat N kurang A, kurang 1. Kita bergerak daripada definisi turunan tersebut, di mana ketika kita punya f aksen X, kita menggunakan definisi turunan, yaitu menggunakan limit dari limit delta X mendekati 0 terhadap fungsi X tambah delta X dikurang fx per delta X. Nah, karena kita punya fungsi fx itu bentuknya adalah ax pangkat n, maka kita tulis fx itu kan sama dengan ax pangkat n. Di dalam persamaan limit ini ternyata dia membutuhkan x tambah dengan delta x, sehingga kita harus kita gantikan x yang di sini dengan x tambah dengan delta X. Nah, otomatis yang di ruas kanan atau persamaan di ruas kanan, setiap X juga harus digantikan dengan X tambah dengan delta X. Karena dipangkatkan N, maka kita harus pangkatkan N. Nah, kemudian kita jabarkan X tambah delta X dipangkatkan N. Sehingga kalau kita jabarkan, jadi ini adalah kombinasi dari 0, N, X pangkat N tambah dengan kombinasi 1 dari N, X pangkat N kurang 1 delta X tambah dengan kombinasi 2 dari N, X pangkat N kurang 2 delta X dipangkatkan 2 sampai dengan kombinasi N dari N delta X dipangkatkan N. Oke. Nah, kemudian kita jabarkan hasil daripada kombinasi 0 dari N itu adalah kita mengambil sebuah unsur, katakanlah 0 unsur, terhadap banyaknya unsur itu adalah N. Ada berapa cara kita mengambil 0 unsur dari banyaknya N unsur? Nah, ternyata ada satu cara. Satu cara itu artinya adalah kita tidak mengambilnya. Jadi hasil dari kombinasi 0 dari N itu sama dengan 1 kali X pangkat N sama dengan X pangkat N. Tambah kombinasi 1 dari N, artinya kita mengambil satu unsur di dalam N unsur. Jadi kalau kita mengambil satu unsur dari banyaknya N unsur, maka banyak caranya adalah sebanyak N cara. Jadi N X pangkat N kurang 1 kali dengan delta X. Nah, yang kombinasi 2 dari N saya tetap menuliskannya karena ini kurang 2. Nah, sampai dengan kombinasi N dan N, berarti kita mengambil banyak unsur N dari N unsur. Ternyata cuma ada satu cara. Jadi jawabannya di sini itu adalah 1. Jadi kombinasi N dan N itu 1 kali AX pangkat N sama dengan AX pangkat N. Oke. Nah, jadi kita dapatkan, saya menulis ini ulang, kita punya F X tambah delta X itu sama dengan A dikali dengan X pangkat N tambah N X pangkat N kurang 1 delta X tambah dengan N 2 X pangkat N kurang 2 delta X pangkat 2 sampai dengan delta X dipangkatkan N. Oke. Nah, saya hapus yang di sini dulu sehingga kita punya F aksen. Nah, tapi ini adalah X tambah delta X dipangkatkan N, X tambah delta X dikurang dengan Fx per dengan delta X. Nah, jangan lupa di sini tulis limitnya. Oke, limit dari delta X mendekati 0. Sehingga limit dari delta X mendekati 0, fungsi yang Fx tambah dengan delta X kita tulis A dikali dengan X pangkat N tambah NX. N kurang 1 delta X tambah kombinasi 2 dari N X pangkat N kurang 2 delta X dipangkatkan 2 tambah titik-titik lalu ditambahkan dengan delta X dipangkatkan N kurang Fx nya. Fx nya itu adalah AX pangkat N lalu dibagi dengan delta X. Oke. Nah, sehingga di sini limit dari delta X mendekati 0. Oke, nah sekarang Anda lihat ada
karena ada A di sini, maka sifat destruktif dia berlaku. Oke, jadinya adalah saya tulis buka kurung X pangkat N. Saya tidak perlu pakai kurung lagi supaya langsung aja. X pangkat N tambah dengan N X pangkat N kurang 1 delta X, lalu ditambah dengan kombinasi 2 dari N X pangkat N kurang 2 delta X dipangkatkan 2 tambah titik-titik tambah dengan delta X dipangkatkan N lalu dikurang dengan X pangkat N, seperti itu. Nah, per delta X. Oke. Nah, di sini ternyata ada suku yang sama, yaitu Xn dengan negatif Xn. Lalu ini habis Sn-nya, sehingga kita punya yang sini sisa limit dari delta X mendekati 0, kemudian A dikalikan dengan yang sisanya nx pangkat n kurang 1 delta x, lalu ditambahkan dengan kombinasi 2 dari n x pangkat n kurang 2 delta x dipangkatkan 2 sama dengan delta x dipangkatkan n. Oke, lalu dibagi dengan delta x. Nah, pada persamaan di atas, pada pembilangnya ternyata ada delta x, delta x, delta x. Maka delta x ini kita menggunakan sifat destruktif, maka keluarlah delta x-nya. Nah, sehingga persamaan ini nanti menjadi, saya hapus yang di bagian, saya lanjut saja. Ini sama dengan limit dari delta x mendekati 0 a delta x lalu kali n x pangkat n kurang 1. Karena ini semua 1, jadi tidak perlu tulis lagi. Kombinasi 2 dari n x pangkat n kurang 2. Oke, kalau keluarkan 1 sisa delta x nya pangkat 1 tambah dengan titik-titik sampai dengan delta x dipangkatkan n kurang 1, lalu dibagi dengan delta x. Oke, ada delta x yang sama di sini. Oke, kita batalkan, sisa kita punya limit yang sini. Oke, ini kalau yang ini kita tulis kembali, dapatnya itu adalah f aksen x itu kan sama dengan limit delta x mendekati 0, sisa yang ada yaitu a, lalu dikalikan dengan nx pangkat n kurang 1 tambah kombinasi 2 dari n dari x pangkat n kurang 2 delta x sampai dengan delta x dipangkatkan dengan n kurang 1. Lalu kita gantikan delta x nya dengan 0. Nah, setiap delta x ini dengan 0, maka jadinya adalah a dikalikan dengan nx n kurang 1 ditambah kombinasi 2 dari n x pangkat n kurang 2 kali 0 sampai dengan 0 nya dipangkatkan dengan n kurang 1. Hasilnya adalah ya, f aksen x itu sama dengan a dikalikan dengan ya ini nx pangkat n kurang 1 tambah, nah kalau perkalian dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Di sini 0 tambah dengan titik-titik sampai dengan 0. Oke, jadi f aksen x sama dengan a dikali dengan nx pangkat n kurang 1, atau kita bisa tulis f aksen x sama dengan an x pangkat n kurang 1. Jadi kita punya turunannya seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya benar adalah n kali ax pangkat n kurang 1. Artinya kalau secara sederhana kita bisa katakan bahwa jika ada satu fungsi yang akan kita turunkan atau kita diferensialkan, maka kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya n itu dia turun di bawah, a-nya tetap, a-nya adalah koefisien dari x, lalu pangkat n ini selalu berkurang 1 gitu. Jadi pangkatnya selalu berkurang dengan 1 seperti itu. Nah, ada beberapa contoh yang harus saya sampaikan supaya memperjelas pemahaman Anda terkait dengan fungsi dan rumus yang kita dapatkan. Oke, saya hapuskan di sini. Sebagai contoh, nah, misalkan kita punya fx itu sama dengan 2x pangkat 5. Oke, fx sama dengan 2x pangkat 5. Kita tidak lagi menggunakan definisi turunan dengan menggunakan limit, tapi kita menggunakan rumus cepat, yaitu f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 2x tambah 2x pangkat 5,
Maka kita punya A di sini adalah 2, ini kan A. Oke, yang 5 itu adalah N. Nah, berdasarkan rumus ternyata N-nya itu, dan yang di sebelah atas ini dia turun ke bawah. Jadi 5 ini dia harus ke bawah. Oke, lalu kita kalikan dengan koefisiennya. Koefisien dari X-nya yaitu A itu, A-nya sama dengan 2. 2X, 5-nya dikurang 1. Kita tuliskan 5 kurang 1. Sehingga F aksen X itu sama dengan 5 kali 2, 10X, 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi kalau kita punya fungsi 2X pangkat 5, maka turunan pertamanya itu adalah 10X pangkat 4. Ya, contoh yang lain kita punya GX, fungsi GX sama dengan 7X pangkat 10 ditambah dengan 3X pangkat 2 tambah dengan 7X. Oke. Ini kita punya fungsi G. Sekarang kalau kita mencari turunan daripada GX, maka kita menggunakan rumus yang di sini. Oke. Dengan memandang setiap sukunya. Jadi kita pandang 7X pangkat 10, kita pandang 3X kuadrat, kita pandang 7X itu sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pandang yang pertama 7X pangkat 10, maka pangkatnya kan 10. Koefisiennya adalah 7, sehingga 10 ini dia turun kali dengan 7X, yang 10-nya dikurang 1. Nah, setelah pandang ini selesai, kita pandang yang kedua 3X kuadrat, kita menggunakan rumus. Jadi sama dengan pangkat 2-nya turun kali dengan 3X, 2-nya dikurang dengan 1 ditambah dengan, nah di sini pangkat berapa? Pangkat 1 yang tidak pernah ditulis. Jadi kalau kita tulis 1 kali 7X, 1 kurang 1. Oke, jadi 10, langsung aja 10 kali 7 sama dengan 70. X 10 kurang 1 sama dengan 9 ditambah dengan 2 kali 3 6. X 2 kurang 1 tidak pernah ditulis ditambah dengan 1 kali 7 7X pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 kan 0. Jadi kalau X pangkat 0 kan berapa? Oh, ternyata 1. Lalu 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi kita punya G aksennya seperti ini.